Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, balik lagi bareng kita di sini di malesbaca.com. Oke, kali ini kita masih di buku ringkasan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Nah, kali ini kita masuk ke chapter roja atau berharap. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dalam chapter roja ini akan kita mulai dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-156, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Kemudian disusul dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, dan kalimatnya ia sampaikan kepada Maryam, yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya, serta bersaksi bahwa surga dan neraka itu hak, benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang ia lakukan." Ada juga hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka Allah mengharamkan api neraka baginya." Disusul dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Barang siapa berbuat kebaikan, maka ia akan mendapat balasan 10 kali lipat dari amal kebaikan yang ia lakukan. Atau aku akan membalasnya dengan lebih dari 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka ia akan mendapatkan balasan yang seimbang dengan kejahatan yang ia lakukan. Atau aku akan mengampuninya. Nah, barang siapa yang mendekat kepadaku dengan jarak sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan jarak selengan. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku dengan jarak selengan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan jarak sedepak. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Dan barang siapa menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, maka aku akan menemuinya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula." Disusul dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, meriwayatkan, ada seorang tawanan perang dibawa ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba seorang perempuan tawanan datang menghadap, karena ia menemukan seorang bayi tawanan. Lalu ia mengambil bayi itu seraya menyusuinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apakah kalian tahu bahwa perempuan ini mengantarkan anaknya ke neraka?
Kami berkata, demi Allah tidak. Beliau berkata, Allah lebih sayang kepada anaknya daripada perempuan itu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menulis di dalam kitabnya yang ada di atas arsy, sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Di dalam riwayat lain, mendahului murkaku. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan 1 rahmat kepada jin, manusia, binatang dan serangga. Dengan 1 rahmat itu, mereka saling mengasihi dan saling menyayangi. Dan dengan 1 rahmat itu, binatang buas menyayangi anaknya. Adapun 99 rahmat lainnya, Allah memberikannya pada hari kiamat, yang dengannya Allah menyayangi hamba-hambanya. Kemudian ditutup dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Aku berbonceng kepada Nabi SAW saat menunggangi keledai. Kemudian beliau berkata, wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya? Dan apa hak para hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Saya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah mereka harus menyembahnya dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Sedangkan hak para hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian saya berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan hal itu sebagai berita gembira kepada orang lain? Beliau berkata, kamu tidak boleh menyampaikan kepada mereka agar mereka tidak tawakal. Itulah sepenggal tentang roja atau berharap dari buku ringkasan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Semoga dengan malasbaca.com bisa membuat kalian semakin semangat untuk mendengarkan, semakin semangat untuk belajar, semakin mengetahui bahwa ternyata mendengarkan dan belajar tentang Islam itu menyenangkan. Jangan lupa give the thumbs up dan subscribe di channel ini dan share ke teman-teman kalian. Saya sudahi sampai di sini. Sampai ketemu lagi di malasbaca.com selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.